warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya dari Prodi Teknik Industri STT Wastu Kencana Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan keramik di bidang industri. Saya mendapatkan jurnal yaitu pemanfaatan limbah keramik. Yang pertama ada beton. kuat Beton tekan merupakan beton bahan yang ditulis konstruksi oleh yang banyak Riley. digunakan. Berikut ulasannya. Seiring dengan perkembangan beton dalam hal konstruksi bangunan, sering juga digunakan sebagai bahan struktur dan dapat digunakan untuk hal lainnya. Beton didefinisikan sebagai sebuah bahan yang diperoleh dengan mencampurkan agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil, batu pecah, semen, air, dan bahan tambahan lain. Bila diperlukan dan apabila beton telah mengeras, bila campuran beton sebelum mengeras, bahan tersebut disebut spesi beton. Dari beberapa bahan tambah yang ada di antaranya adalah bubuk limbah kaca, zat adiktif, dan lain sebagainya. Limbah keramik adalah sisa keramik dari pemasangan keramik pada suatu bangunan atau bisa juga keramik yang tidak lolos standar produksi keramik. Limbah keramik merupakan bahan utama yang digunakan sebagai bahan campuran. Penggunaan limbah keramik ini diharapkan bisa menjadi bahan tambah yang bisa berfungsi untuk menghasilkan beton yang bermutu, serta bisa diaplikasikan langsung pada campuran beton guna memperoleh beton yang berkualitas baik, tanpa mengabaikan segi kekuatan dan beton itu sendiri. Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 4 tahapan, yang terdiri dari studi literatur, job mix formula, pembuatan dan pengujian beton di laboratorium, dan analisis hasil data laboratorium. Penelitian tahap pertama, studi literatur. Adapun tujuan penelitian tahap ini adalah mendapatkan literatur yang mendukung dalam penelitian ini. Data hasil studi literatur ini disajikan dalam bentuk fotokopi maupun buku panduan. Luaran yang diharapkan dalam tahap ini adalah didapatkan data-data mengenai jenis-jenis bahan tambah adiktif. Penelitian tahap 2, job mix design. Aktivitas penelitian pada tahap kedua ini dimulai dengan survei lokasi material yang akan digunakan pada penelitian ini. Hal ini diperlukan untuk pemilihan material yang baik akan menghasilkan material yang sesuai harapan. Setelah semua material yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk semua material tadi. Penelitian tahap 3, pembuatan dan pengujian beton di laboratorium. Setelah job mix formula beton selesai, langkah selanjutnya adalah pembuatan benda uji. Pada tahap ini, direncanakan benda uji yang akan dibuat adalah beton normal dan beton dengan penggunaan limbah keramik 8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, dan 20%. Tujuan ini dimaksud untuk menentukan kekuatan tekan beton. Nah, kuat tekan beton merupakan bahan persatuan luas yang menyebabkan beton hancur. Hasil pengujian dalam bentuk nilai kuat tekan beton akan disajikan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan untuk membacanya. Luaran dari tahap ketiga ini untuk memperoleh data hasil pembebanan untuk setiap benda uji. Penelitian tahap 4, analisa hasil dan pembahasan mengenai manfaat limbah keramik pada campuran beton. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap hasil pengujian benda uji dengan membandingkan beton menggunakan limbah keramik terhadap beton normal. Dari analisa akan diketahui seberapa besar pengaruh penggunaan limbah keramik terhadap campuran beton. Luaran dari tahap ini adalah diperoleh nilai kuat tekan beton dari tiap-tiap variasi campuran limbah keramik. Setelah itu, kita bisa menganalisa seberapa besar manfaat dan pengaruh penggunaan limbah keramik pada campuran beton. Hasil pengujian kuat tekan beton terdiri dari data primer, data lapangan, dan data olahan, atau data yang telah disesuaikan dengan SNI. Sebelum dilaksanakan uji kuat tekan beton pada masing-masing benda uji,
terlebih dahulu ditimbang. Kemudian baru dilakukan pengujian kuat tekan untuk mendapatkan nilai kuat tekannya. Setelah dilakukan uji kuat tekan beton, maka dilakukan perbedaan data yang dimiliki setiap benda uji, baik dari segi berat maupun kuat tekanannya. Rasio air semen rendah, penggunaan agregat yang mutunya lebih kuat, agregat berkadar air rendah, dan penggunaan bahan tambah, baru kita menghitung kuat tekan beton tersebut. Berdasarkan perbandingan beton normal dengan bahan tambah limbah keramik 8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, dan 20%. Nah, dari jurnal ini ada hasil pengujian kuat tekan beton yang dilaksanakan selama melakukan pengujian di laboratorium PU Bina Marga, Provinsi Sumatera Selatan. Pengujian kuat tekan beton dilakukan saat beton berumur 28 hari. Hasil uji kuat tekan beton normal K250. Setelah dilakukan uji kuat tekan beton dengan perbedaan yang dimiliki setiap benda uji, baik itu dari segi berat maupun kuat tekan. Berikut adalah hasil uji kuat tekan beton setelah dilakukan pengujian. Hasil uji kuat tekan beton normal dengan penambahan limbah keramik. Setelah dilakukan uji kuat tekan beton, data-data dari hasil pengujian kuat tekan beton dengan presentasi variasi yang berbeda selanjutnya akan diolah untuk mengetahui standar deviasi dan kuat tekan beton karakteristiknya. Berikut adalah data hasil uji kuat tekan beton dengan presentasi variasi yang berbeda yang dilakukan selama mengadakan pengujian di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Nah, setelah didapat hasil uji kuat tekan beton normal dan kuat tekan beton dengan penambahan limbah keramik, selanjutnya data yang diperoleh diolah untuk mencari nilai deviasi standar dan kuat tekan karakteristik. Nilai deviasi standar menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Nilai deviasi yang diperoleh semakin kecil menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan penelitian. Setelah didapatkan nilai deviasi, bisa dihitung nilai kuat tekan karakteristiknya. Standar deviasi adalah identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam kelompok data. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa standar deviasi merupakan tingkat ketelitian pada saat melakukan penelitian di lapangan, sehingga sangat berpengaruh pada mutu kuat tekan beton. Semakin baik untuk pelaksanaan, makin kecil nilai deviasi standarnya. Penyebaran dan hasil standar deviasi ini akan kecil atau besar bergantung pada tingkat kesempurnaan dan pelaksanaan pada pengadukan beton. Untuk melengkapi data hasil pengolahan uji kuat tekan beton, maka ditentukan kuat tekan beton karakteristik. Pengujian SLAM dilakukan untuk mengukur kelecekan atau kekentalan adukan beton, yaitu kecairan atau kepadatan adukan yang berfungsi dalam pengerjaan beton. Sebelum adukan beton dicetak ke dalam cetakan gobus, terlebih dahulu dilakukan uji SLAM dengan menggunakan alat kerucut Abrams. Untuk memeriksa kekentalannya, pengaruh penambahan limbah keramik terhadap kondisi tersebut, terjadi penurunan nilai SLAM. Dari hasil pengujian nilai SLAM, menunjukkan bahwa nilai SLAM menurun seiring bertambahnya presentasi limbah keramik. Jadi, dapat disimpulkan penambahan limbah keramik berpengaruh besar terhadap nilai SLAM. Kuat tekan optimum terjadi pada presentasi 14%. Penambahan limbah keramik, hal ini terjadi karena limbah keramik merupakan filler atau pengisi pada adukan beton. Fungsi penggunaan limbah keramik setelah beton mengeras yaitu mengisi rongga-rongga yang ada pada beton sehingga dapat meningkatkan kuat tekan beton. Apabila penggunaan limbah keramik terlalu banyak, menyebabkan terjadinya penurunan kuat tekan beton. Hal ini terjadi dikarenakan limbah keramik tidak lagi berfungsi sebagai filler atau pengisi tetapi menghalangi pengikatan antara semen dan agregat kasar. Hal tersebut terjadi dikarenakan karakteristik keramik mempunyai permukaan licin sehingga tidak bisa saling mengikat dengan semen.
Berbeda dengan split yang mempunyai permukaan kasar yang mudah mengikat dengan semen. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.